Halo, nama saya Emma. Saya dari wilayah Golgota. Saya ibu dari 3 anak. Dan saat ini saya memiliki usaha kue yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Sebelum pandemi, saya sehari-hari ngantar anak-anak ke sekolah. Karena mereka di sekolahnya waktu itu masih offline ya. Dan di situ di saat yang bersamaan kalau ada orderan kue, biasanya saya bawa kuenya nih untuk didekor nih. Biasanya ngerjainnya di mobil sambil ngedekor, sambil nunggu anak sekolah. Nah, sejauh itu berjalan dengan lancar ya, dan orderan kue juga saat itu kue ulang tahun ya, biasanya yang banyak orderannya itu berjalan dengan lancar dan orderannya banyak. Saat terjadi pandemi awal Maret tahun lalu ya, itu memang tiba-tiba bikin shock aja gitu, karena mendadak anak-anak harus sekolah di rumah, kemudian orderan kue yang tadinya udah terjadwal nih sampai bulan April, bahkan sampai bulan Juli saat itu mendadak semua di cancel. Itu yang bikin saya shock sebenarnya. Terlebih lagi dengan 3 anak harus belajar di rumah, berarti kan semua ketersediaan device itu harus ada, seperti laptop, minimal handphone, yang selama ini anak-anak selalu saya larang untuk pegang handphone. Tapi itu semua jadi berantakan rules-nya. Jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan handphone, laptop, kemudian ruangan, ya kan. Di saat yang bersamaan juga saya agak sedikit stres dengan orderan yang tiba-tiba stop semua. Saya harus menjadi guru bagi ketiga anak di usia belajarnya, yang satu TK, yang satu kelas 3 SD, kemudian yang satu lagi udah kelas 6 SD. Dimana itu mereka juga pasti mengalami tingkat stres tersendiri gitu. Yang mereka harusnya berkumpul sama teman-teman, tiba-tiba harus di rumah, pelajaran yang mereka nggak ngerti. Wah, itu udah luar biasa banget deh. Semuanya harus dihandle. Kayak gitu sih. Oh iya, pernah ada satu kejadian juga yang menurut saya itu sempat bikin saya stres banget. Dimana anak-anak, anak saya yang pertama dan yang kedua, itu kan kalau selama di sekolah nilainya itu ya puji Tuhan bisa terbilang bagus, lumayan bagus gitu. Jarang lah mereka sampai nilai itu harus remedial, itu nyaris nggak pernah gitu tadinya. Tapi pas begitu tiba saatnya mereka harus PJJ, tiba-tiba tuh mereka suka kasih laporan ke saya itu dengan muka tuh yang udah sedih duluan, terus kadang merekanya jadi nggak mau ngomong gitu. Mereka kasih info ke saya kalau, "Mama, hari ini aku tadi ulangan dapat nilai 6. Hari ini aku tadi ulangannya dapat nilai 7. Wah, itu rasanya ya refleks ya, pasti sebagai seorang ibu saya pasti akan marah gitu. Kok bisa sih? Itu kan pelajaran yang biasa sehari-hari udah kamu pelajarin gitu. Kamu tuh kenapa? Kendalanya tuh apa gitu. Tanpa saya saat itu cari tahu kamu itu kenapa. Padahal kalau setelah saya pikir-pikir, sebenarnya mengalami tingkat stres adalah anak-anak pastinya ya, karena mereka dengan usia yang masih dini, mereka dihajar langsung bertubi-tubi dengan kelas yang harus online, dengan device yang seadanya, saat itu masih dengan handphone, kemudian pelajaran yang setiap pelajaran harus direkam, di video, dikirim gitu. Dan itu mereka lakukan sendiri saat itu, karena saat itu juga saya harus megang adiknya yang paling kecil kan, yang masih TK. Jadi disitulah saya ngerasa kayaknya, wah ini sampai kapan nih akan kayak gini terus nih, nggak bisa kayak gini terus. Jadi kayak rasa mau marah, mau nangis gitu tuh campur aduk, kayak merasa jadi seorang ibu tuh kayak, wah saya ini udah gagal banget nih kayaknya, nggak bisa ngajarin anak-anak, nggak bisa ngehandle ketiga anak ini gitu. Nah disitulah tingkat stres saya memuncak di situ. Jadi di saat saya merasa itu udah rasanya saat itu stres banget,
dan saya udah nggak ngerti lagi gimana nih nge-handle pikiran saya sendiri gitu ya. Oke, pas udah anak-anak semua udah tidur, semua tenang, dalam kondisi tenang, malam-malam saya coba ngobrol gitu sama Tuhan. Tuhan, ini kenapa ya tiba-tiba kok kondisinya langsung brek aja gitu, semua kejadiannya tuh di luar dugaan dan nggak pernah ngalamin gitu ya, nggak pernah bayangin kayak gini sebelumnya. Anak-anak harus semua di rumah, semua orderan kue mendadak semua harus di cancel gitu, kita semua harus di dalam rumah aja, nggak kemana-mana. Dan di situ juga pasti anak-anak juga stres ya, karena nggak bisa ketemu teman-teman. Stresnya anak-anak jadi ke saya juga, karena mereka pasti lebih ke nyenginging gitu. Kapan sih kita masuk sekolah gitu. Nah, di situ tuh akhirnya kayak Tuhan tuh kayak ngasih jawabannya itu, oke, cobalah kamu tuh berdamai dulu dengan diri kamu sendiri. Karena gimana caranya kamu bisa berdamai sama anak-anak kalau kamu tuh belum berdamai gitu sama diri kamu sendiri. Kamu punya ambisi, iya betul. Kamu punya target, semua orang pun sama gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa capai itu semua, kamu mau gila, kamu mau stres, kan enggak gitu kan. Kamu diberi hikmat sama Tuhan untuk kamu bisa memanage tingkat stresmu. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri aja gitu. Oke, sekarang kalau kondisinya kayak gini, ambisiku nih kalau aku turunin, aku rugi nggak? Kalau aku selama ini berambisi pengen penjualan kueku tuh dalam seminggu misalnya puluhan gitu, terus tiba-tiba dengan adanya kondisi kayak gini tuh kamu nggak tercapai, kamu rugi nggak sih? Rugi secara materi mungkin gitu, tapi selebihnya apa gitu? Toh kamu tetap sehat gitu kan, kamu tetap kumpul sama anak-anak gitu. Akhirnya dari situ saya mulai mencoba, iya juga ya, kayaknya dari sayanya gitu yang harus dibenerin dulu gitu, dari nata hati, nata pikiran. Di situ saya mencoba untuk oke, saya akan terima kondisi untuk anak-anak nilai mungkin drop ya. Itu normal banget. Kamu harus bisa terima itu. Toh akan ada yang namanya remedial. Mereka akan ngulang. Selesai kan masalahnya gitu. Terus untuk kue, tiba-tiba nggak ada orderan sama sekali gitu. It's okay gitu. Baiklah, secara ambisimu kamu langsung patah gitu kan. Tapi berarti ini adalah waktunya kamu untuk lebih intens ke anak-anak. Kamu harus bisa ngajarin mereka semampumu gitu pastinya ya, supaya mereka juga bisa kedongkrak lagi nih nilainya. Nah, di saat saya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan kata lain saya mencoba untuk nggak uring-uringan, saya untuk lebih banyak menarik nafas dalam gitu ya, untuk menghadapin anak-anak yang juga uring-uringan pastinya. Nah, di situ saya mulai nih melihat kayaknya Tuhan mulai buka pintu-pintu berkat. Dalam arti gini, berkat itu nggak melulu kita terima materi, tapi lebih ke ternyata kamu bisa lebih sabar, kamu bisa lebih tenang ngejalanin ini semua gitu. Terus kamu bisa lebih, pikiran kamu bisa lebih kebuka gitu, bisa punya ide lebih banyak lagi. Yang tadinya kamu hanya berkecimpung kue ini hanya untuk kue ulang tahun aja, hanya kue tart aja gitu dan kue kering. Tapi ternyata di keesokan harinya saat saya ngobrol sama anak-anak, saat saya mulai intens ke anak-anak bilang gini, "Mama, aku kangen deh sama roti yang ada di Cinnamon. Aku kangen deh nongkrong di kafe kayak cuman ngopi-ngopi sama teman-teman." Nah, di situ kan kita nggak bisa ya saat itu untuk beli keluar gitu. Oke, Mama akan coba bikin ya. Di situ saya mulai coba untuk bikin cemilan requestnya anak-anak. Jadi di situ saya mencoba untuk ngomong ke anak-anak, gini deh, kita bikin kesepakatan. Kalian akan Mama buatin kue sesuai request kalian. Kita akan kondisikan kita ini kayak lagi di kafe misalnya. Tapi yang harus kalian berikan ke Mama adalah kalian serius belajarnya. Kalian benar-benar harus mengerti kondisi seperti ini. Toh kita juga menggunakan saat itu peralatan yang ada ya, kayak handphone yang udah lama-lama kita hidupin lagi tuh ya untuk mereka pakai gitu. Dan di situ mereka mulai oke gitu. Tapi nanti aku bikinin kue ini ya nanti Mama bikinin. Nah, saya mencoba juga belajar lagi cara membuat
roti, cara bikin cemilan-cemilan, even coba bikin empek-empek yang sebelumnya itu kayaknya tuh nggak pernah saya sentuh gitu ya. Karena selama ini saya hanya berkecimpung benar-benar hanya untuk kue ulang tahun aja. Nah, di situ saat saya mencoba untuk bikin snack untuk anak-anak, karena selama ini saya jualan kuenya adalah online, saya juga posting kue-kue itu gitu kan di Instagram, di FB. Ternyata di luar sana teman-teman gitu ya, yang mereka pun sudah mulai WFH, mereka rindu untuk bisa juga kerja di rumah tapi rasa kafe gitu. Maksudnya bisa nyemil, bisa minum kopi gitu. Mereka mulai menghubungi saya, kayaknya menarik tuh cemilan-cemilannya, bisa nggak sih diorder? Wah, kaget juga gitu ya. Masa sih cemilan kayak gini aja mau diorder? Cuman bikin donat, cuman bikin roti cinnamon, masa sih mau order sih yang kayak gitu? Even onde-onde gitu. Itu jauh-jauh dari kota wisata tuh sampai mau order hanya untuk onde-onde gitu. Tapi ya, saya juga ngobrol sama suami dan suami bilang, why not gitu. Ya ini mungkin jalan Tuhan untuk kamu tetap survive di kondisi kue kamu tuh yang untuk kue ulang tahun mungkin memang lagi stop semua ya, karena semua acara ulang tahun pasti semua dibatalin gitu kan. Oke, di situ saya mulai mulai naik lagi PD-nya, mulai naik lagi gitu semangatnya. Dan di situ saya juga ngerasain ternyata dengan saya itu mulai semangat, saya mulai tenang, itu kebawa ke anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak kemerungsung gitu istilahnya, nggak ikut-ikutan marah-marah gitu. Jadi anak-anak lebih ketenang dan mereka juga jadinya happy ngelihat karena mamahnya nggak marah-marah juga gitu. Nah mulai disitulah saya merasa, oh ya ampun Tuhan, selama ini saya nggak pernah ngira loh saya bakal jualan onde-onde, saya bakal jualan donat gitu, saya bakal jualan roti-roti kayak gini. Kok ternyata ada pasarnya tersendiri gitu. Dan teman-teman yang lagi WFH ini juga membutuhkan hal-hal yang kayak gini. Nah disitulah saya mulai mendapat ritmenya lagi nih. Oke, sekarang saya jualannya kue-kue yang macam kayak gini aja. Puji Tuhan di situ mulai meningkat lagi penjualan kuenya. Dan bersamaan anak-anak juga semangat lagi gitu belajarnya. Pelan-pelan nilainya juga mereka mulai tertata karena mereka juga mulai mendapat ritme ya. Belajar di rumah itu akhirnya mereka mulai beradaptasi. Kemudian mulai dapat nih jadwal-jadwalnya mereka gitu. Didukung juga dengan kondisi sekolah yang juga sudah mulai teratur juga gitu sama PJJ. Nah di situ semuanya saya merasa dengan saya bisa berdamai dengan diri sendiri, itu rasanya keadaan itu semakin smooth, bisa berjalan dengan baik gitu. Rasanya tuh mulai bisa tertata lagi semuanya, kayak gitu sih. Di akhir Desember lalu, Tuhan itu kasih surprise lagi buat saya. Tiba-tiba, deng, saya kena COVID gitu kan. Nah, perjuangan saat saya kena COVID itulah yang sempat membuat saya itu benar-benar rasanya putus asa itu sampai rasanya itu memang benar-benar udahlah Tuhan, kalau Tuhan mau ambil aja. Itu sampai ada di titik itu. Karena saat saya kena COVID, kita tes sama-sama sekeluarga, itu saya yang positif, 3 anak dan suami negatif. Nah mau nggak mau kita harus pisah rumah gitu. Dimana saya nggak pernah pisah gitu kan. 24 jam dari mereka lahir saya nggak pernah pisah gitu sama anak-anak. Nggak cuma di situ aja. Saat saya kena COVID itu sebenarnya saya bergejala, tapi saya menutupi gitu karena saya nggak mau anak-anak shock ngelihat ibunya kok sakit gitu kan. Saya juga nggak mau suami saya juga stres ngelihat istrinya bergejala sebenarnya. Jadi saya semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu saya menutupi gejala itu. Yang saya mulai sesek, saya mulai ngos-ngosan, saya mulai capek, saya mulai sakit banget kepalanya, itu saya mulai tutupi. Sampai akhirnya ada kondisi kita harus pisah rumah.
Nah, di saat pisah rumah inilah anak-anak kan udah jelas ya, pasti mereka kacau balau lah perasaannya. Karena nggak hanya pisah untuk beda ya, karena kalau pisah untuk ditinggal jalan-jalan mungkin rasanya cuma kesel gitu ya. Tapi kalau ini kan antara, apalagi yang kecil gitu ya, anak saya yang paling kecil itu kan cuma taunya kalau kena COVID ya habis itu meninggal gitu. Jadi bayangannya, mama kena COVID, mama nggak mati kan gitu, sampai si Viel yang paling kecil tuh ngomong kayak gitu, sempet ngomong gitu ke saya. Nah di situ juga dia kan nggak bisa pisah, anak-anak nggak bisa pisah. Kemudian saat saya harus pisah rumah, saya sendirian, struggling sendirian, berjuang sendirian gitu, hanya bisa ketemu di video call aja. Di saat itu juga kalau lagi video kan, anak-anak nggak mau makan lah. Yang tadinya si Niko makannya banyak banget, tiba-tiba nggak nafsu makan, terus belajar juga nggak semangat gitu. Kemudian saya ngelihat suami di situ, suami walaupun WFH, tapi kan harus ngurus 3 anak yang lagi PJJ juga, yang selama ini suami nggak pernah ngalamin ngurus anak PJJ ya kan. Di situ juga anak-anak mulai masuk ke semester yang baru, belajar yang baru lagi gitu. Di saat yang bersamaan suami juga harus ngurusin makanannya. Nah sebagai seorang ibu tuh semua satu paket lengkap kepikiran pasti ya. Gimana kesehatannya anak-anak, gimana makannya anak-anak, gimana belajarnya anak-anak. Suami juga gimana, takut ngedrop kondisinya. Itu semua jadi satu di saat yang bersamaan saya lagi sesak nafas gitu. Di situ sampai titik terendah saya itu sampai saya sempat doa, Tuhan kemarin bisa saya lalui. Mungkin itu ternyata nggak seberapa gitu ya. Yang kemarin rasanya saya udah stres banget, ternyata itu nggak seberapa. Ternyata saya ada sekarang di titik ini Tuhan, ya ampun Tuhan. Ini benar-benar saya nggak ngira saya akan kena COVID. Saya sampai doa gitu sama Tuhan. Saya nggak tahu ke depannya akan gimana lagi. Saya nggak tahu apakah saya masih bisa ketemu sama anak-anak lagi gitu. Karena setiap kalau suami tanya, kamu nggak gejala kan? Enggak, sehat-sehat aja. Padahal itu saya lagi sesak napas gitu kan. Saya benar-benar harus bisa nutupin itu gitu. Terus sampai kalau saya udah sesak nafas, biasanya tuh malam-malam ya saya mulai seseknya karena stres. Di situ tuh rasanya emang kayaknya untuk ngambil nafasnya gitu kayak susah banget. Jadi disitulah saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, sampai saya pernah ngomong sama Tuhan, jika memang Tuhan mau ambil saya, tapi tolong anak-anak ini, 3 anak ini dan suami saya itu dijaga dengan baik-baik gitu. Karena kayak saya nggak sanggup nih, baru hari ke-5 aja isolasi mandiri aja, kayaknya saya nggak sanggup ngejalanin ini semua sendiri gitu kan, benar-benar harus sakit diurus sendiri. Terus jauhan sama anak-anak, saat itu video call-nya juga anaknya nangis mulu gitu kan. Nah disitulah rasanya tuh kayaknya udah kacau banget gitu perasaannya. Tapi di situ ada satu ayat yang tiba-tiba tuh kayak ngehantam saya banget. Itu dari Mazmur 46 ya, ayat 10. Be still and know that I am God. Tuh, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Jadi ayat itulah yang kayak ngehajar banget saya bahwa udah deh, kamu tuh diem aja, nggak usah kebanyakan protes, nggak usah kebanyakan marah-marah gitu. Udah, aku nih Tuhan gitu loh. Nggak ada kuasa lain yang sebesar kuasaku gitu. Kamu aku jadikan seperti ini untuk saat ini karena aku cuman pengen kamu istirahat. Itu kayaknya yang langsung kayaknya tuh tiba-tiba kayak apa ya, kayak dunia baru aja gitu loh. Tiba-tiba abis dapet ayat itu gitu loh. Karena mungkin selama ini saya selalu begadangan ngurusin kue, abis itu harus ngecekin tugasnya anak-anak, itu bisa tidur sampai jam 3, bangun lagi jam 5 gitu kan. Itu rasanya memang saya sempet kayak ada di kondisi, ya ampun Tuhan, kayak saya butuh tidur banget deh sebelum kena COVID itu. Ternyata Tuhan ngejawab itu sebenarnya, tapi dengan caranya yang unik gitu kan. Jadi udah deh, kamu tuh gak usah lebay, kamu tuh cuman saya pengen suruh istirahat aja. Anak-anakmu sama suamimu aman dalam genggaman saya gitu. Disitulah saya kayak ngerasa, wah itu luar biasa banget ya, kekuasaan Tuhan tuh mutlak gitu loh, nggak akan ada yang bisa ngehalangin gitu. Dan di situ saya seketika itu, secepat itu juga, itu kayak yang tadinya kayak udah kondisi kayak udah nyerah banget, itu langsung kayak diangkat lagi, langsung bisa nafas lagi rasanya, bener-bener bisa nafas langsung.
itu wah, kayak langsung pede banget kalau saya di swab hari itu kayak langsung negatif gitu. Karena saking tiba-tiba imun itu bisa meningkat segitunya. Karena saking percayanya, oke Tuhan, aku mau istirahat. Karena Tuhan lagi ngasih waktu saya untuk istirahat. Saya janji setelah ini saya akan bisa nata lagi, semuanya itu lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Karena saya dapat ayat juga, tubuhmu itu adalah bait Allah. Karena yang selama ini saya cuma tahu bait Allah berarti kamu nggak boleh narkobaan, udah gitu aja. Tapi ternyata nggak segitunya gitu. Kamu begadangan, kamu nggak ngejaga tubuh kamu gitu kan. Kamu seenaknya aja nggak pakai waktu tidur kamu dengan cukup, ya kamu udah ngerusak bait Allah gitu loh. Sesimpel itu. Keluargamu juga adalah bait Allah, kamu harus ngejaga itu semua. Di situ saya dapat 2 ayat itu yang selama ini berarti saya sebagai seorang ibu pun masih ada celahnya gitu, masih ada kekurangannya, masih ada salahnya. Dan di situ saya kayak buat komitmen, oke Tuhan, setelah ini saya mau atur semuanya lebih rapi lagi. Gimana saya bisa ngejalanin sebuah toko kalau saya nggak bisa ngejalanin ini awalnya aja dengan baik gitu. Jadi disitulah dari titik terendah saya, Tuhan mulai ngangkat saya lagi dengan ayat itu, 2 ayat itu yang benar-benar bisa ngedongkrak saya sampai sekarang ini. Gitu. Ya, dari pengalaman saya yang setahun ini terdampak pandemi ini ya, usahanya satu hal yang saya pelajari bahwa kita manusia diberi kesempatan hidup tuh hanya sekali. Manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Dan satu hal yang harus kita yakini adalah kita punya Tuhan yang luar biasa mutlak kekuasaannya atas diri kita. Jangan pernah menyerah, itu aja. Jadi apapun usahamu, sebangkrut apapun, seturun apapun kondisinya, jangan pernah menyerah. Ambil waktu, berdoa, ngobrol sama Tuhan, dan dari situ Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu berkat yang selama ini nggak akan pernah kalian duga gitu. Dan pekalah akan suara Tuhan. Dan di situ saya juga belajar bahwa kayak jalanan aja ya, nggak selamanya mulus, nggak selamanya rata. Tuhan kasih badai, selalu habis ada badai pasti akan ada pelangi. Tapi nggak selamanya pelangi terus juga kan. Selalu ada badai lagi, pelangi lagi, hujan, ya seperti itu gitu. Jadi itu yang jadi kekuatan saya bahwa apapun masa dan musim apapun yang kamu alami, Tuhan itu selalu ada. Be still and know that I am God. Itu sih yang jadi kekuatan saya. Itu aja.